Masa bikin judul begitu, buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%, mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, bos. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya, supaya nyeret nama saya kok. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal juga dia jual-jual nama menteri. Ngerti ya? Iya. Kalau nggak dia jual 20 ini, jatuhnya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingkan sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terusin. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Maksudnya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah. Ini ngeri-ngeri sedap ini ya bahasanya ya. Jadi kalau barusan diminta untuk segera melakukan permintaan maaf 1 kali 24 jam saat ini, maksudnya adalah mulai dari saat ini. Saat ini itu ya kemarin. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa nggak diukur bertahap saja, Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang, Pak. Kalau 80 ribu tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80 ribu. Kalau hanya kosmetik saja 80 ribu ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana? Luar biasa ya. Jadi menariknya, 3 kader PDIP yang dibicara di paripurna kemarin itu tentu tidak bisa tiba-tiba mengatakan persoalan judul karena bukan wilayahnya, bukan komisinya. Jadi artinya tentu ini sudah disetting oleh fraksi PDIP ya untuk segera menyampaikan ini karena ini disiarkan secara langsung. Akhirnya mereka menyampaikan semua di tengah-tengah. Tidak ada yang lama-lama, paling sekitar 1 menitan semua ya. Tapi walaupun 1 menit ini menggelegar. Bagaimana regulasi yang akan mengatur soal itu? Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar, Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi.
Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami yang terakhir adalah soal mau menanggapi halaman 23. Nah, kami lihat memang sengaja mainnya tampaknya begitu ya. Mereka di tengah-tengah perbincangan tentang Koperasi Desa Merah Putih diselipkan gitu. Jangan membangunkan, bukan macan tidur ini karena PDIP, jangan membangunkan banteng tidur katanya. Dan Budi Ari diminta klarifikasi. Kita lihat bahasa tubuhnya mengangguk-angguk. Mungkin dia akan melakukan klarifikasi ya. Mungkin siang ini. Ini satu pernyataan dari kader PDIP. Kemudian Guntur Romli. Guntur Romli pun dalam berbagai media mainstream kita mendapati berita bahwa beliau akan segera melaporkan Budi Ari ke polisi. Jadi bukan hanya diminta untuk klarifikasi, bukan hanya diminta untuk minta maaf, tapi juga akan dilaporkan. Jadi ini tentu tidak akan selesai dalam 1-2 hari. Meskipun pernyataan permohonan maaf Budi Ari disampaikan, saya kira Guntur Romli sudah mengatakan akan terus melanjutkan mengusung laporannya ke polisi. Makin panas saja ini ya situasi politik kita hari ini. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang ibu ini nih, yang tak kalah hebat nih. Itu berkaitan dengan koperasi, dan yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Luar biasa. Selanjutnya ini menjelaskan kepada publik bahwa PDIP tidak tinggal diam dengan bocoran rekaman Budi Ari ketika mengatakan bahwa yang berada otak yang memframing bahwa Budi Ari menerima 50% jatah pengamanan situs judul adalah BG dan PDIP. Jadi nanti bisa ditayangkan ulang ya rekamannya. Karena yang pasti hari ini Budi Ari sedang tidak tenang-tenang saja, sedang pucat pasi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses penyelesaian ya. Karena bagaimanapun kalau ini tidak selesai sampai ke akar-akarnya, tidak kena orang-orang yang hebatnya, dalang di belakangnya, ya ini akan terulang terus. Kasus judul kita tahu sampai hari ini situs-situs judul masih terus bertebaran. Bahkan masuk ke komen dari video-video yang kita tayangkan. Jadi Menkom DG ini Mutia Hafid harus segera mencari cara baru ini ya. Sudah diblokir sekian ribu, sudah diblokir sekian ribu. Kan jadi percuma kalau sudah diblokir 10.000, hari ini muncul 10.000 situs judul baru. Kan itu persoalannya. Jangan kemudian hanya sekedar menyampaikan, kami sudah berantas, kami sudah ini. Lah, ini yang baru masih ada. Langkah pencegahannya yang harus dilakukan. Karena anak-anak kita ini yang menjadi korban, bukan hanya anggota dewan yang melakukan judi online. Kalau mereka barangkali duitnya sudah kaya raya, tapi bagaimana dengan tukang beca, orang-orang pinggiran, sampai anak-anak di kamarnya karena iklannya muncul sebegitu masif gitu. Jadi ini harus betul-betul menjadi perhatian publik ya. Orangnya harus kena gitu. Saya tidak menyimpulkan Budi Ari betul-betul menerima 50%, tapi orang dalangnya ini yang betul-betul harus kena. Karena seperti kata Tade Cavalera ya, gimana mau kerja ngurusin kepentingan negara, rakyat, kalau pribadinya aja ada masalah, mundur aja lah. Buat apa digaji tapi nggak kerja, atau digaji tapi kerjanya nggak becus, atau malah maling uang rakyat.
Nah, ini persoalan kita hari ini ya. Segera tangkap Budi Ari, giliran Tom Lembong ditangkap duluan, kata Nasudin. Jadi rasa keadilan rakyat akan terus di terngiang-ngiang ya. Itu menjadi perjuangan para pejuang keadilan di Indonesia. Budi Ari kudu merasakan perutnya lapar dan dinginnya malam, kata Pak Mahfud. Bukan Mahfud MD ya, Mahfud Iskandar. Baik. Ya, makin seru, mudah-mudahan ini menjadi awal dari pemberantasan judo sampai ke akar-akarnya.